Perkenalkan, nama saya Febri Suara 2104 dari Kode Hari ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan tes. Yang pertama, pertanyaan diskusi 2173. Anda adalah konsultan sistem bagi Ernest Price dan Delisi CPA. Pada turnamen golf tahunan kontributor Anda, Ernest, seorang pemain, menjelaskan sebuah proposal dari Turnkey System dan meminta pendapat Anda. Sistem tersebut akan menangani akuntansi persediaan, piutang, pembagian utang, dan likuiditas Anda. Personel Turnkey akan memasang sistem senilai $40.000 dan melatih para pegawai vendor. Identifikasikan tema utama yang Anda ungkapkan untuk menanggapi vendor. Identifikasi keuntungan dan kerugian menggunakan sebuah sistem Turnkey System untuk mengoperasikan sistem akuntansi. Yang pertama, tema utama yang harus disinggung dalam menanggapi pertanyaan vendor meliputi: yang pertama, perlunya studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu sistem baru secara teknis, ekonomis, dan layak secara operasional untuk dealer vendor. Yang kedua, kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan dealer dan menyiapkan spesifikasi berdasarkan kebutuhan tersebut. Ketiga, pentingnya meminta proposal dari vendor pesaing dan membandingkannya secara sistematis. Yang keempat, kemungkinan menggunakan konsultan EDP untuk membantu dan mengalihdayakan sistem. Kemudian keuntungan dari sistem turnkey yaitu yang pertama, lebih murah daripada sistem yang dibangun secara internal dan paket total, mungkin harganya lebih baik. Yang kedua, membutuhkan lebih sedikit waktu dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan menjalankan. Yang ketiga, para ahli tersedia untuk perangkat lunak, aplikasi, dan perangkat keras. Yang keempat, dukungan suatu sumber untuk seluruh sistem. Vendor tidak dapat mengalihkan tanggung jawab atas suatu masalah kepada orang lain. Vendor tunggal juga dapat memfasilitasi startup dan konversi sistem serta pelatihan tentang cara menggunakan sistem. Yang kelima, garansi biasanya tersedia. Yang keenam, proses seleksi yang disederhanakan. Kemudian yang terakhir, biaya berkurang karena tidak perlu mencocokkan perangkat lunak dengan perangkat keras, yang berarti kecil kemungkinan berbagai sistem perangkat keras dan perangkat lunak tidak kompatibel. Kemudian kerugian dari sistem turnkey, yang pertama, perangkat lunak atau perangkat keras mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, modifikasi perangkat lunak mungkin tidak tersedia atau tercakup. Yang ketiga, peningkatan kerentanan terhadap kelangsungan bisnis vendor. Dan yang keempat, kurangnya kontrol atas desain. Yang kedua yaitu pertanyaan diskusi 21.4. Sarah Jones memiliki sebuah toko eceran yang tumbuh pesat dalam menghadapi kompetisi berat karena layanan pelanggan yang buruk, penagihan yang terlambat, serta rentan kesalahan dan pengendalian persediaan yang tidak efisien. Demi keberlangsungan pertumbuhan perusahaan, SIA-nya harus ditingkatkan. Tetapi Sarah tidak yakin apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan SIA. Sarah telah mendengar mengenai prototyping, tetapi tidak tahu apa sebenarnya prototyping itu, atau apakah ia dapat membantu. Bagaimana Anda akan menjelaskan prototyping kepada Sarah? Berikan sebuah penjelasan keuntungan dan kerugiannya, serta kapan penggunaannya. Prototyping adalah pendekatan untuk desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari sistem informasi dikembangkan. Intinya, prototype adalah versi percobaan sistem yang diperkecil dan diminta oleh pengguna. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar sistem. Penekanannya adalah pada keluaran apa yang harus diproduksi daripada bagaimana harusnya diproduksi. Model-model draft pertama dibuat dengan cepat dan murah serta diberikan kepada pengguna sehingga mereka dapat bereksperimen dengannya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menentukan apa yang mereka ingin sistem capai dan apa yang mereka suka dan tidak suka tentangnya. Berdasarkan reaksi dan umpan balik mereka, pengembang memodifikasi sistem dan mempresentasikannya kembali kepada pengguna. Proses percobaan penggunaan dan modifikasi berulang ini berlanjut sampai pengguna merasa puas bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka sampai memadai. Langkah terakhir adalah membuat sistem operasional. Dua pilihannya adalah menggunakan prototype
yang sudah dikembangkan atau menggunakan prototipe sebagai model untuk mengembangkan sistem baru. Keuntungan dari prototyping adalah yang pertama definisi yang lebih baik dari kebutuhan pengguna, yang kedua keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, yang ketiga waktu pengembangan lebih cepat, yang keempat lebih sedikit kesalahan dalam sistem yang diimplementasikan, yang kelima lebih banyak kesempatan untuk melakukan perubahan, dan yang keenam lebih murah daripada yang lainnya. Kemudian kelemahan prototyping adalah yang pertama membutuhkan banyak waktu pengguna, yang kedua menggunakan sumber daya sistem yang kurang efisien, yang ketiga pengembangan sistem yang tidak lengkap, yang keempat sistem yang diuji dan didokumentasikan secara tidak memadai, kemudian yang lima pengembangan tiada henti. Prototyping tepat penggunaannya ketika yang pertama ada tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang apa yang dibutuhkan, yang kedua tidak jelas pertanyaan apa yang harus diajukan, yang ketiga sistem final tidak dapat divisualisasikan dengan jelas karena proses pengambilan keputusan masih belum jelas, yang keempat kecepatan adalah masalah, yang kelima sistem harus memenuhi hanya satu atau dua kebutuhan kritis utama, dan yang keenam ada kemungkinan kegagalan yang tinggi. Soal yang ketiga yaitu permasalahan 21.1. Dan Otna telah meneliti opsi perangkat lunak, tapi tidak dapat memutuskan di antara tiga alternatif. Don memulai pencariannya di komputer NetEase dan nyaris berharap ia tidak perlu mencari lagi. Ifyong, manajer CME, tampaknya mengetahui dan mendengarkan dengan seksama masalah, kebutuhan, dan permasalahan Don. Don hampir saja mulai menggunakan sistem tersebut. Harga sistem tersebut tak disangka ternyata terjangkau. Setelah 3 jam di custom design software, Don terbujuk bahwa mereka dapat memberikan kepada Don hal yang sesuai kebutuhannya. Estimasi biaya dan waktu tidak ditetapkan, tetapi CDS menjaminkannya bahwa biayanya akan terjangkau dan perangkat lunak tersebut akan selesai dalam beberapa bulan. Pemilik Modified Software Unlimited mengatakan bahwa perangkat lunak yang dibuat khusus sangatlah baik, tetapi harganya mahal, sedangkan perangkat lunak kalengan atau Planet Software tidaklah mahal, tetapi hanya memenuhi beberapa kebutuhan. Perangkat lunak terbaik kedua dunia dapat dicapai oleh NSU dengan memodifikasi paket tersebut agar memenuhi kebutuhan Don. Don kembali ke CNE dan meminta kepada Steve membuat perangkat lunak yang dibuat khusus dan perangkat lunak modifikasian. Steve mengekspresikan perhatian yang cukup tentang keduanya yang Don pikirkan secara penuh, berpikir perangkat lunak kalengan adalah yang terbaik. Malamnya Don sadar ia tidak dapat membuat keputusan yang objektif. Ia bimbang dengan vendor mana yang ia ajak bicara saat itu. Paginya ia menghubungi Anda untuk meminta bantuan. Yang pertama, tuliskan keuntungan dan kerugian pendekatan tiap-tiap vendor. Yang pertama, perangkat lunak kalengan atau Planet Software. Yang pertama, kelebihannya itu yang pertama biaya pengembangannya lebih rendah, kedua perangkat lunak lebih andal, biaya pemeliharaan lebih rendah karena pemasok perangkat lunak melakukan pemeliharaan, implementasi lebih cepat sehingga organisasi dapat mulai menerima manfaat lebih cepat, staf dibebaskan untuk melakukan pekerjaan lain, dokumentasi yang lebih baik karena harus memenuhi kebutuhan banyak pengguna, perangkat lunak dapat dikendalikan dan dievaluasi sebelum dibeli. Kemudian yang terakhir ini mungkin menawarkan kemampuan unik yang sulit untuk ditiru. Kemudian kelemahannya yaitu mungkin tidak dapat menemukan paket yang memenuhi kebutuhan khusus unik pengguna. Yang kedua, prosedur operasi dan batasan praktik mungkin memerlukan perubahan proses bisnis. 3. Jika perangkat lunak menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, hal itu dapat menimbulkan kendala pada sistem secara keseluruhan. Yang keempat, tidak fleksibel karena tidak mungkin untuk menekan file, pemrosesan, atau output yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, butuh waktu untuk mengevaluasi semua perangkat lunak yang tersedia. Yang kedua, perangkat lunak custom atau custom software. Kelebihannya yaitu yang pertama, perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, lebih mudah dimodifikasi daripada perangkat lunak kalengan. Yang ketiga, seringkali lebih efisien daripada perangkat lunak kalengan. Kerugiannya yaitu yang pertama, pendekatan pengembangan perangkat lunak yang paling mahal.
Yang kedua, pemrograman berkualitas mungkin mahal, sulit ditemukan. Yang ketiga, pengembangan program memakan waktu, pengguna harus menunggu perangkat lunak ditulis. Dan yang keempat, mungkin tidak ada jaminan kualitas produk. Dan yang kelima, melibatkan pengawasan dan kontrol yang signifikan. Yang ketiga, yaitu perangkat lunak modifikasi atau modified software. Kelebihannya, yang pertama, perangkat lunak yang lebih mungkin memenuhi kebutuhan pengguna daripada perangkat lunak kalengan. Yang kedua, biasanya lebih murah daripada perangkat lunak khusus. Dan yang ketiga, dapat diimplementasikan lebih cepat daripada perangkat lunak khusus. Kerugiannya yaitu yang pertama, mungkin sulit menemukan program yang mau memodifikasi kode. Yang kedua, mungkin ilegal untuk memodifikasi perangkat lunak. Yang ketiga, memodifikasi perangkat lunak dapat membatalkan garansi dan dukungan pabrikan. Yang keempat, perubahan mungkin tidak didokumentasikan dengan baik sehingga menghasilkan dokumentasi yang kadaluarsa. Yang kelima, dapat menyebabkan masalah kontrol dan memasukkan kesalahan ke dalam program. Yang keenam, dapat membuat program kurang efisien, lebih mahal untuk dipelihara. Dan yang terakhir, mungkin lebih mahal daripada program khusus, terutama jika modifikasinya signifikan. Yang B, rekomendasikan serangkaian tindakan bagi down dan berikan dukungan dengan keputusan Anda. Secara umum, perangkat lunak terpaket adalah yang terbaik jika tersedia dan memiliki kualitas yang dapat diterima. Jika perangkat lunak tersebut dapat diterima oleh stok, biaya rendah, dan segera diimplementasi, membuat paket perangkat lunak pendekatan yang menarik. Soal yang terakhir, permasalahan 21.6. Yang A, apa yang manajemen SI dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? Yang pertama, menegosiasikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, memberikan laporan kemajuan bulanan kepada manajemen. Yang ketiga, menginformasikan manajemen puncak tentang masalah dan tantangan tak terduga yang menyebabkan keterlambatan atau membuat proyek jauh di belakang jadwal. Yang keempat, lebih terbuka dengan manajemen dalam mengomunikasikan biaya dan potensi masalah. Yang terakhir, persyaratan yang dilakukan agar pengembangan dapat berjalan tanpa hambatan oleh permintaan baru. Yang B, apakah permasalahan pengembangan internal yang didemonstrasikan dalam kasus ini? Yang pertama, pengembangan perangkat lunak khusus itu sulit, memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang kedua, jadwal waktu bisa ketat dan proyek sering tidak selesai tepat waktu. Yang ketiga, persyaratan dan perencanaan sistem seringkali kurang. Dan yang terakhir, mungkin ada komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai antara pengguna dan pengembang. Yang C, bagaimana permasalahan internal tersebut dapat diatasi untuk mencegah kegagalan sistem? Yang pertama, seharusnya dijelaskan kepada manajemen bahwa pengembangan in-house itu sulit, memakan waktu dan rawan kesalahan. Hal ini dapat difasilitasi dengan mengutip contoh proyek pengembangan in-house. Lebih disukai dari dalam industri mereka sendiri, sehingga manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang resiko dan manfaat dari pengembangan in-house. Yang kedua, rencana proyek yang dipikirkan dan didokumentasikan dengan hati-hati harus disiapkan. Yang ketiga, rencana cadangan dengan skenario terburuk dan waktu penyelesaian proyek harus sudah disiapkan. Kemudian yang terakhir, personil kunci harus ditunjuk sebagai penghubung antar manajemen dan tim proyek, sehingga informasi yang kredibel dapat tepat waktu dan dapat dikomunikasikan dengan bolak-balik. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.